Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, judul ceramah kita malam ini adalah makna puasa dan qiyam Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab adalah saum atau siam, yang berarti menahan diri. Hadirin, Nabi kita menjelaskan tentang agama Islam ini. Beliau membandingkan dengan suatu bangunan. Beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Pondasi pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pondasi kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat 5 waktu. Dan ketiga, wa itaiz zakah, membayar zakat. Yang keempat, wa shaumi Ramadan, berpuasa di siang hari Ramadan. Dan pondasi yang kelima, wa hajjil baiti man istata'a ila sabila, naik haji di Baitullah bagi mereka yang sanggup. Kalau kita lihat, ternyata puasa ini mempunyai kelebihan tersendiri dibanding dengan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah yang lain mudah saja kemasukan ria, puji aleh, melo yacang. Seperti salat, bisa saja orang salat dengan baik, tenang, tapi dalam hatinya timbul mau dikatakan orang bertakwa. Membayar zakat, bisa saja timbul ria dalam hati, mau dikatakan orang dermawan, orang kaya. Tapi puasa susah dimasuki riak, puji ahli, sebab tidak dilihat orang. Itulah kelebihannya. Itulah sebabnya Tuhan berfirman dalam surah Al-Kursi, "As-saumu li wa ana alladzi ajzi bi." Puasa itu adalah milik saya. Puasa itu untuk saya, dan aku sendiri akan langsung membayarkan pahalanya. Beda dengan amal-amal lain, pahalanya diserahkan oleh malaikat. Tapi khusus untuk puasa, Tuhan sendiri akan menyerahkannya. Alangkah bahagianya orang yang berpuasa. Hadirin, di dalam ibadah puasa terkandung cukup banyak sekali rahasia-rahasia, banyak sekali hikmah-hikmah yang perlu kita tarik. Antara lain, latihan kesabaran. Orang yang puasa sabar menderita lapar, sabar menderita haus, sabar menahan bagaimana tidak enaknya puasa, bagaimana tidak enaknya lapar. Jadi orang yang suka berpuasa adalah orang yang sanggup menderita, tahan pukul, tahan banting. Yang kedua, puasa adalah suatu latihan mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu yang selalu menggoda. Innan nafsal ammaratun bisu. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak orang untuk berbuat jahat. Selama ini, selama 11 bulan, kita ditundukkan oleh hawa nafsu. Apa maunya nafsu kita taat saja. Mau contoh kasih contoh, mau steller kasih steller, apa maunya kita kasih. Tapi sekarang kita akan balik. Nafsu mau manam tidak boleh, nafsu mau minum tidak boleh. Jadi puasa adalah menahan diri. Nafsu mau marah tidak boleh, nafsu mau korupsi tidak boleh. Kita latihan untuk menundukkan hawa nafsu. Dan yang ketiga, puasa akan memunculkan kasih sayang dalam hati terhadap sesama manusia yang kekurangan. Tapi sebenarnya selalu ada saja orang mengadakan pertemuan, mengadakan seminar untuk bagaimana caranya untuk membantu
teman-teman kita yang kelaparan. Tapi itu teori. Padahal yang sebenarnya tidak usah banyak teori. Lakukan saja puasa. Langsung kita rasakan bagaimana tidak enaknya itu lapar. Karena kadang-kadang teori itu tidak tepat mengenai sasaran. Contoh, ada orang belajar berenang, tapi belajarnya bukan di air, tapi di tanah lapang. Dia belajar bagaimana caranya berenang gaya dada, bagaimana caranya berenang gaya punggung, bagaimana caranya berenang gaya campuran. Setelah tamat semua gaya, dia lompat ke air. Apa yang terjadi? Langsung tenggelam gaya batu. Itulah teori. Banyak rasakan sendiri bagaimana tidak enaknya itu lapar. Yang keempat, puasa adalah latihan kejujuran. Kalau kita sama-sama berwudu dengan teman-teman yang puasa, kita sama-sama berkumur, kenapa kita tidak telan sedikit saja? Orang di samping kita tidak tahu. Kenapa kita tidak telan? Ini karena kita jujur. Dan yang kelima adalah merupakan rem. Sebab sebenarnya manusia itu sama dengan kendaraan. Kendaraan ada remnya, ada juga gasnya. Gasnya itulah yang selalu mau kencang, mau lari cepat. Manusia juga punya gas. Apa gasnya manusia? Nafsu. Nafsu selalu mau cepat kaya. Kalau perlu korupsi, mau cepat naik pangkat, selalu mau cepat. Maka perlu ada rem. Nah, tidak ada remnya hawa nafsu kecuali hanya dengan puasa saja. Saya teringat lagi ceramahnya almarhum Kezon MZ di Stadion Matanging di depan ribuan mahasiswa. Beliau jelaskan bagaimana hikmah puasa menjadi rem kepada nafsu. Beliau katakan, besok ada mobil saya, mobil bus yang besar, bisa memuat 30 orang. Mahasiswa yang mau berangkat ke Tanah Toraja, silakan, gratis. Naikkan tangan yang mau berangkat. Semua orang menaikkan tangan. Setelah mahasiswa menaikkan tangan, boleh mengatakan, tapi itu mobil saya yang baru, kecepatannya 200 km per jam ke Tanah Toraja, tapi tidak punya rem. Semua orang menurunkan tangan. Beliau bilang, kenapa tidak mau berangkat? Mahasiswa mengatakan, kalau berangkat Pak, itu namanya bunuh diri. Jadi manusia perlu ada rem. Hadirin yang terhormat, itulah hikmah-hikmah yang saya sebutkan tadi. Itulah yang akan menimbulkan la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi manusia yang takwa. Karena begitu pentingnya puasa Pak Ibu, sehingga semua agama-agama itu punya puasa sendiri-sendiri. Cuma jumlahnya biasa berbeda. Ada yang agak berat, ada yang agak ringan. Puasa yang termasuk berat adalah puasanya agama Buddha. Karena puasa agama Buddha itu 24 jam, 1 hari 1 malam. Kira-kira kita bisa? 1 hari 1 malam tidak boleh makan, tapi bisa minum. Kuliah matoka apa ya? Ipacanduangi kopi susu. Puasanya Nabi Musa dan umatnya 1 bulan juga. Tapi karena 12 bulan bagi Nabi Musa itu sama saja nilainya. Jadi bisa dia pindah-pindah. Kalau mau puasa kebetulan musim kemarau, dia tunda nanti musim hujan supaya puasa ringan-ringan. Puasa Nabi Zakaria juga termasuk berat. Karena tidak boleh bicara. Apabila bicara batal puasa. Puasa yang paling berat adalah puasanya Nabi Daud. Sebab 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 tidak. Jadi jumlah hari
Yang 365 hari itu bagi 2 saja. Dan menurut Nabi itulah puasa yang terbaik, puasanya Nabi Daud. Di Pindrang ini ada keluarga saya sudah lama melakukan puasa Nabi Daud. Saya pernah bicara dengan beliau. Menurut beliau, sebelum saya puasa Nabi Daud, itu saya selalu langganan dengan dokter. Tapi selama saya beberapa tahun ini puasa Nabi Daud, tidak pernah lagi ketemu dokter. Jadi memang puasa itu banyak manfaatnya, Pak. Dan Nabi sendiri pernah bersabda, sumu tasihu, puasalah kalian supaya kalian bisa sehat. Hadirin, dan akhirnya saya sampaikan bahwa puasa itu sebenarnya harus pengendalian secara total. Jangan hanya puasa perut, perlu puasa panca indera, puasa mata. Tahu ni rotolimi tayro WA yang segala macam isinya. Masalahnya sekarang di dunia modern ini, kalau umat dulu itu nanti dia berdosa kalau dia pergi sendiri cari dosa. Tapi umatnya Muhammad sekarang dosa yang cari orang. Kita tidak apa-apa di rumah, ada orang kirimkan gambar ke WA kita, gambar si topo-topo melo iritai madosa ki de nerita ajai kanja-kanja torita. Inilah susahnya sekarang, Pak. Untuk itu puasa adalah puasa total, puasa mata, puasa telinga, puasa lidah, puasa tangan, puasa kaki. Bahkan para ulama kita, para wali Allah, bahkan ulama itu, para wali Allah itu, para nabi itu, puasanya sampai puasa hati. Hatinya tidak sembarang pikir, tidak sembarang ingat. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, di dalam ibadah puasa ada namanya rukhsah, keringanan bagi orang-orang yang boleh meninggalkan puasanya dan akan diganti nanti sesudah bulan Ramadan. Seperti orang yang sakit dalam perjalanan dan lain sebagainya. Tapi saya ingatkan, jangan kita terlalu menggampang-gampangkan meninggalkan puasa Ramadan dengan alasan gampang bisa diganti. Nabi bersabda, man aftara yawman min Ramadan min ghairi udhi rukhsatin lam yaqdihi shawmud dahri. Barang siapa meninggalkan puasanya 1 hari dalam bulan Ramadan, walaupun dia ganti puasanya yang 1 hari itu diganti 1 tahun, pahalanya tidak akan sama dengan yang 1 hari yang dia tinggalkan. Jadi jangan terlalu gampang-gampang kalau tidak alasan yang dibenarkan. Hadirin, mari kita laksanakan qiyam Ramadan dengan bersungguh-sungguh memperbanyak amal ibadah. Ada orang berkata, dalam Ramadan itu banjir pahala, tak bolo-bolo apalagi oleh Allah Ta'ala. Dipersilakan tatarima ya roh, apalah tak bolo-bolo ya roh. Alasannya apa? Banyak alasan. Pertama, amal-amal sunnah diberi pahala sama dengan amal-amal fardu. Kedua, makan sahur ada pahala tersendiri lagi. Buka puasa ada lagi pahala tersendiri. Memberi buka kepada orang pada waktu berbuka dapat pahala sebanyak dengan orang yang kita diberi buka. Apalagi yang kelima, amal ibadah berlipat-lipat ganda sampai 700 kali. Jadi masih sedekah di juta, pahalanya kita dapat 700 juta. Murah sekali ini pahala, Pak, di bulan Ramadan.
Gembira saja dengan datangnya Ramadan, itu sudah dapat pahala lagi. Bahkan Nabi bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu minan nar." Barang siapa merasa gembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan tubuhnya untuk disentuh oleh api neraka. Hebat sekali ini, Pak. Yang ketujuh, bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Napujilah ada Allah Ta'ala mak dampang dosana tau tobae ilalanna bulan Ramadan. Sampai-sampai malaikat Jibril napodangi Nabi tamakara, "Ya Muhammad, ba'uda man adraka Ramadana walam yughfar lahu." Macila kala ada tahu kuna da pilon Ramadan nadi muna na capu dosane ya dampang. Assalamualaikum ki bertobat tak buka dampan na pung Allah Ta'ala ilalan na bulan Ramadan. Hadirin, Ramadana adalah bahasa Arab. Saya buka-buka kamus tadi, apa itu Ramadan? Ternyata Ramadan berarti pembakaran atau penghancuran. Apa yang dibakar? Apa yang dihancurkan? Nabi bersabda, "Innama summiya Ramadan li'annahu yarbunud dunuba." Artinya sabakna na yasang itu Ramadan, sebab bulan pembakar, penghancur, nancur dosa. Jadi Ramadana berarti pembakar atau penghancur. Apa yang dihancurkan? Menghancurkan dosa bagi orang yang mau bertobat. Hadirin, keistimewaan ibadah Ramadan itu, malah Nabi pernah bersabda, "La halupu pamissaimi atyabu min rihil miskin." Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa di hari kemudian nanti lebih harum, lebih wangi daripada minyak kasturi. Apa itu minyak kasturi? Siapa yang pernah lihat? Saya sendiri belum pernah. Cuma almarhum Guruta Ambodale menceritakan pengalamannya. Waktu nolo Makkah, yoro punna bolai non roye mapak butingi. Waktu nama itu dibutinge, yor pun boleh nala yor minyak kasturi, bangka pasampona, natimpai. Waktu na papi ka makohe, pak mega tau makaleo, ia kon na pakoi pasampona, sinin na to tudang kira-kira mana ke dengan tidak sengaja. Bahkan seluruh tetangganya nabuka mana lah marinda na panagato ni pakaianna. Na sebab ko miri anginge nanakan na hawana yero minyak kasturi, nanakan na yero pakaian gatunge mawangi si tengah tahun. Itulah minyak kasturi. Ada enak kanan vita pada minyak kasturi mawangi pi. Timun na paposema turiahira na minyak kasturi. Jiko angkat dewa sirupan mawangi kerai papuasa pole jama al-munawir iya. Yang biko sirup pakai nama bau balau mate kerai de nama puasa biasa gitu. Hadirin, maukah kita mendapatkan pahala puasa 1 tahun? Tentu kita mau. Caranya bagaimana? Gampang sekali, Pak. Magampala dak kemele kilolong pala puasa si tahun. Ni gamakara nabi tamakara. Man sama Ramadana wa atba'ahu sittam min Syawalin kana kasawmud dahri. Nigi tama puasa Rasulun Ramalang. Napa na tambay ko puray Ramalang. Tiwala sawala na tambayan ng sona lolongan niya pala puasa si taong itana. Sempo pagapapahalay.
Yan narunak ka nabita, al khairu kathirun wa qalilun fa'iluhu. Ia tu decengnya palanga liwa igahana megada pa. Makuram ita mare sara. Para magampalan pa. Anam ya soni tambayangi lolongan ni apal puasa setahun. Bagaimana caranya? Pekko ni kong katokalana kaya payolo. Payolo kalata pa. Pak wajib mategakin ada wajib kan rakit tu. Ipasi sambu-sambu gayaro edito. Maki malala tasya sodongas sana pasi tambai. Yang penting ilalan na ulas sawalan. Jadi mega pak napasadia ke Allah Taala sampai orang mengatakan di bulan Ramadan itu sebenarnya boleh dikatakan banjir pahala. Ini mana? Sekira demikian Pak, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.